Halo, saya Fajar Purnomo. Sudah 10 tahun bersama ginjal. 2 tahun saya cuci darah dan 8 tahun saya cuci perut atau CAPD. Nah, video kali ini mungkin saya tidak akan berbagi seputar edukasi CAPD, cuci darah, gagal ginjal gitu. Saya mau bercerita, berbagi pengalaman seputar pengalaman mistis, pengalaman mengerikan, bukan mengerikan ya, mistis lah. Pengalaman horor waktu saya pertama kali cuci darah. Lengser wengi sliramu tumake. Nah, sebelum masuk ke cerita, kita berubah background supaya lebih dapat nuansa horornya. Kita rubah. Nah, sekarang kan sudah mengerikan nih di sini nih. Nah, jadi kejadian ini saya alami waktu saya baru beberapa bulan jalani cuci darah 2011. Saya masih belum punya BPJS, belum punya JKN gitu, jadinya membayar biaya cuci darah itu sendiri gitu. Nah, itu tuh berimbas pada saya yang belum punya jadwal tetap untuk melakukan cuci darah gitu. Cuci darahnya tetap Senin dan Kamis gitu, tapi waktunya yang tidak tetap gitu. Jadi ya kadang Senin pagi, kadang Kamis pagi, kadang Senin siang, kadang Kamis siang, kadang sore gitu. Jadi ya tidak tetap gitu. Sampai suatu hari saya kebagian cuci darah itu jam 11 malam. Nah, jam 11 malam itu dengan kata lain selesai jam 3 dini hari atau jam 4 dini hari ya, kalau misalnya proses cuci darahnya 4 sampai 5 jam gitu. Nah, waktu sekitar 2 atau 3 bulan baru mulai cuci darah itu saya belum masang Semino seperti ini nih, Semino atau Avisan atau akses cuci darah, dan mau nggak mau gitu harus femoral. Nah, tusuk femoral itu apa? Tusuk femoral itu yang ditusuk di selangkangan gitu. Ditusuk di selangkangan ngeri ketuker aja. Jadi ditusuk di selangkangan untuk akses cuci darahnya gitu. Jadi dimulai lewat tusuk selangkangan itu 1 jarum dan 1 jarumnya lagi di tangan kiri gitu. Ya tentu kita nggak boleh bergerak itu selama 4-5 jam gitu, selama proses cuci darah. Bukan nggak boleh bergerak sih, jangan banyak bergerak gitu. Kalau nggak nanti mesinnya bunyi dan proses cuci darah bisa sampai berhenti gitu. Dan kemudian jam 11 malam itu saya datang ke rumah sakit tersebut untuk melakukan cuci darah gitu. Diantar oleh kakak ke sana, saya di drop sana dan melakukan cuci darah sendiri. Menuju jalan ke sana memang situasinya di sana tidak seramai yang saya bayangkan gitu. Ternyata rumah sakit tersebut sepi sekali gitu, dan memang tidak rumah sakit yang tidak seramai rumah sakit lain gitu. Jadi hanya beberapa petugas medis yang lalu lalang, terus ada lorong yang beberapa lampunya dimatikan gitu. Jadi rasanya sepi aja gitu. Masuk lift karena ruang cuci darahnya ada di lantai 3. Terus akhirnya saya masuk lift ke lantai 3, menuju lantai 3. Terus emang lihat kondisi lift memang udah jadul. Kenapa jadul? Karena si tombol lift yang kita tekan itu sudah menguning apa ya, sudah menandakan itu lift udah tua gitu. Terus udah gitu saya masuk ke lift tersebut. Nah, di sini awal mula mistisnya terjadi gitu. Si tombol, jadi kan di tombol lift itu ada 1, 2, 3 LG, G gitu ya. Jadi saya masuk ke lantai LG gitu, parkiran di G gitu kalau nggak salah, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, ketika saya masuk, si lift tersebut itu tombol 2-nya nyala sendiri gitu. Aduh, saya sampai merinding.
Jadi lift 2 tersebut tuh tombolnya nyala sendiri gitu nih. Kenapa kok nyala sendiri? Seolah-olah lift itu tuh kayak pingin ngantar ke lantai 2. Jadi saya belum mencet itu liftnya udah nyala sendiri gitu. Kaget kan? Udah akhirnya saya diamkan. Udah pas udah sampai naik tuh lift, memang berhenti di lantai 2 dan kebuka kan. Terus pas di lantai 2 saya berhenti di lift tuh, kondisi saya sendiri kan. Nah, pas lihat, oh ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus di situ memang tempat lantai 2 tuh kalau nggak salah dulu ruang rawat inap gitu kalau nggak salah. Nah jadi pas saya kebuka gitu, lampu masih pada nyala, masih ada beberapa perawat gitu yang bertugas di ruang rawat inap itu gitu, di lantai ruang rawat inap itu. Terus ini udah kebuka kan, oh kok kesini katanya ada sebenarnya kan ruang cuci darah di lantai 3 gitu. Terus akhirnya melihat nggak ada siapa-siapa. Udah pas masuk ke lift itu balik lagi mencet lantai 3 gitu supaya langsung ke lantai 3. Itu kerasa kayak ada orang di belakang. Akhirnya saya pergi keluar tuh cepet-cepetan, udah jam 11 juga kan, udah mau telat. Datang tuh saya, datang. Pas datang ternyata itu di situ udah ada 2 perawat yang lagi nunggu saya. Cuman mereka nggak sadar saya udah datang kan. Sebutlah perawat ini perawat A dan B ya. Si perawat A ini tuh perawat baru dari luar Jawa gitu, dan perawat B ini yang udah lama bekerja di rumah sakit tersebut gitu untuk menindak pasien cuci darah gitu. Si perawat nanya ke si perawat B, ngobrol gitu mereka, tapi tanpa mereka sadar saya udah ada di belakang mereka gitu, jalan pelan gitu. Saya jadi ikut curi dengar. Kakak, betul kan di sini katanya kalau jam 3 subuh suka ada yang ketuk-ketuk di jendela? Kata siapa kamu? Aduh, nggak ada yang kayak gitu di sini mah, aman. Saya udah lama, bertahun-tahun nggak ada kejadian kayak gitu. Masa iya? Saya tadi ngobrol dengan office boy di bawah, katanya kalau jam 3 dini hari suka ada yang ketuk-ketuk di jendela. Nih jendela ini katanya di ruang cuci darah. Ada, saya udah bertahun-tahun menusuk pasien tuh nggak ada apa-apa, tenang aja. Nah, itulah singkatnya obrolan yang terjadi. Jadi si perawat A itu nanya ke si perawat B, katanya memang di sini kalau misalnya jam 3 dini hari itu ada yang ketuk-ketuk di jendela katanya. Nah, saya ngedengar itu kan langsung kaget, aduh. Nah, waktu saya ke bagian jam 11 itu cuman saya kebetulan yang cuci darah, dan cuci darahnya itu saya di ujung dekat pintu gitu, tidak ada ke jendela kebetulan gitu. Mungkin memang si perawatnya udah inisiatif ya, jauh dari jendela, ngeri soalnya. Nah, akhirnya singkat cerita saya ditusuk jam 11, mulai proses cuci darah gitu. Terus udah gitu saya ngeliat tuh ke jendela kan, ngeliat apa benar ada hal-hal mistis gitu atau hal-hal ngeri. Kalau udah jam 3 dini hari gitu kan, itu malah waktu saya waktunya saya selesai cuci darah kan jam 3 dini hari, kalau mulai dari jam 11, dan kalau durasi cuci darahnya 4 jam gitu. Nah, saya ngeliat jendela nggak ada, nggak mengerikan yang diceritakan. Cuman ada pohon beringin yang tumbuh dari parkiran gitu, terus kelihatan dari jendela. Mungkin karena subuh gitu jadi gelap gitu kan, jadi nggak kelihatan nggak ada, cuman kelihatan bayangan pohon gitu, angin paling. Terus saya ngerasa udah biasa aja gitu. Nah,
Udah singkat cerita saya sudah ditusuk, sudah mulai seperti biasa pasien cuci darah yang sudah mulai melakukan tindakan persusi darah itu mulai mengantuk ngantuk gitu. Terus akhirnya saya tidur jam 11 lebih, beberapa menit ya 15 menitan lah saya udah mulai tidur karena udah malam juga kan, ngantuk gitu. Hari saya melakukan tindakan cuci darah jam 11. Nah jam setengah dua saya kebangun terus udah gitu saya ngelihat si perawat A itu, yang perawat baru yang dari luar Jawa itu sedang tidur di meja kecil gitu untuk nulis laporan cuci darah gitu kan. Dia kayaknya ngantuk juga tidur. Udah saya ngeliat gitu, aduh saya mau minum, gimana nih, saya minta tolong gitu. Akhirnya saya manggil kan, sus, tapi nggak bangun tuh si susternya, sus gitu, udah bangun. Akhirnya pas ngeliat nih, saya perhatiin, saya udah nggak manggil tuh, padahal si suster tiba-tiba bangun gitu. Kaget gitu, kayak seolah-olah kayak ada yang ngagetin gitu, jadinya dia bangun gitu. Kaget gitu, nggak tahu dia mimpi buruk atau gimana ya, pokoknya dia bangun aja terus. Sus, kenapa? Aku ngomong gitu kan. Enggak apa-apa katanya. Sus, saya minta minum air putih dong, kata aku gitu kan. Oh iya, diambilin kan air putih. Kenapa sus? Enggak apa-apa gitu. Nah di sini nih anehnya, pas suster yang nganterin air minum, susternya ngomong, Mas, yang nungguinnya kemana? Ngomong gitu kan. Yang nungguin siapa sus? Iya tadi kan kesini berdua sama ada yang nungguin. Kaget kan saya, langsung merinding kan, langsung takut. Maksudnya, iya tadi kan ada yang nungguin, perempuan. Salah lihat kali aku ngeyakinin dia gitu supaya emang nggak ada siapa yang nganterin. Terus udah gitu dia, iya mungkin ya saya salah lihat gitu. Iya kali sus, mungkin baru bangun tidur atau apa gitu, kaget ya kali ya. Duduk akhirnya dia tuh duduk, udah akhirnya udah minum. Saya memang mau bekal kan, kalau cuci darah saya makan bekal saya, terus minum selesai, tidur. Nah dibangunin sama suster tersebut gitu, suruh bangun gitu. Mas, udah selesai mau dicabut gitu kan. Dia mau nyabut selang fistulanya yang di selangkangan itu. Oh iya gitu. Pas ngeliat ke jarum jam, jam 3 kurang beberapa menit kan. Terus kayak gitu. Jadi yang nyabut tuh perawatnya datang dua orang. Si perawat yang udah lama itu meriksa alat mesin. Nah yang perawat yang baru yang datang dari Pulau Jawa itu, dia nyabut jarum fistula kan, nyabut. Jadi udah jam 3 pas mau nyabut, tak perban udah dibuka tuh, tinggal nyabut, tinggal narik terus ditekan kan supaya darahnya nggak keluar. Terus udah gitu, pas lagi mesin itu jendelanya bunyi kayak gini. Si perawat aku tiba-tiba berhenti kayak matung gitu. Si perawat yang di Bandung tuh ya cuek, yang dari Bandung itu ya cuek aja gitu. Gini aja nginin mesin gitu. Dia diam, dia pergi. Dia nggak tahu pergi, tiba-tiba pergi gitu ke luar ruangan. Si perawat yang di Bandung ini negur, kemana itu, belum dicabut selangnya, belum dicabut. Dia tuh pergi kan, nggak balik lagi. Ini tinggal jarum fistula sedang masih menancap di selangkangan ini. Jadinya si perawat yang dari Bandung itu yang kamu kemana? Terus udah gitu si perawat yang dari Bandung itu yang malah nolongin saya gitu.
dengan kondisi jendela masih bunyi itu. Tapi si perawatannya cuek aja, itu nggak menghiraukan. Udah selesai tuh, udah selesai pulang. Udah istirahat sebentar, duduk gitu, minum teh manis panas. Udah selesai minum teh manis panas, pulang pas pulang ke bawah, turun ke lift, harus lagi sama naik lantai 3, moncetnya lantai 1, tapi yang nyala tuh lantai 2, kayak gitu terus. Harus ke lantai 2 dulu, kebuka dulu, baru ke lantai 1. Udah ke lantai 1. Nah, jalan tuh saya jalan. Nelfon kakak nih, udah selesai nih, mau minta jemput. Oh iya, jemput kan dia. Nah, pas jalan itu saya kayak ada yang aneh. Pas jalan di sebelah gedung, ngelewatin lorong, ada jendela gitu, ada jendela, cuman untuk ventilasi lah, sebadan gitu. Jalan nunggu di situ, pas ngeliat ke kanan, ternyata di sebelah rumah sakit itu kuburan. Cerita seputar pengalaman mistis saudara sampai di sini aja. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi cerita seputar pengalaman cuci darahnya di luar dari pengalaman gagal ginjal. Mungkin teman-teman sudah jenuh dengan cerita gagal ginjal, ya mungkin bisa berbagi cerita seputar cerita tentang yang lucu, mistis gitu, atau yang menyenangkan yang lain gitu, seputar pengalaman cuci darah dan bercapai deh. Sampai di sini dulu video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.